kembali lagi di topik White Space minggu ini. Hari ini aku nggak Hai, sendirian, seperti biasa ada. Tia. Hai Bu Tia, aku lama banget udah Hai. nggak partneran White Space sama Bu Iya Tia. loh, bener Hari ini loh. topik kita spesial ya, apa nih Bu Tia? Hari ini topiknya adalah saham versus crypto. Ya, Which one is better? ya. Oke. Sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, karena kan aku sebenarnya nggak ada basic pengetahuan bahwa apa itu saham, apa itu kripto. Bu Tia bisa jelasin nggak? Kalau dari aku, saham itu adalah bukti kepemilikan modal dari suatu company. Jadi bisa dikatakan company itu punya saham ketika memenuhi syarat. Mm-mm. Nah, syarat yang harus dipenuhi itu seperti struktur perusahaan yang jelas, kemudian sudah memiliki laba, dan punya aset nyata, atau biasanya kita nyebut tangible asset. Nah, contohnya dari saham itu sendiri, ada nggak yang Bu Amel tahu? Perusahaan apa nih di Indonesia yang punya Yang saham? paling menjadi target aku sebenarnya dari dulu adalah BCA. Karena Hmm, dia per satu lembar itu kalau nggak salah 2 jutaan atau berapa gitu. Dan itu masih belum masuk budgetku kan. Tapi aku beberapa punya hmm, saham yang kecil-kecil sih, kayak ada 3 sahaman di iPod gitu. Butia apa tahu tuh? iPod? Nggak tahu aku kalau Kayak iPod. iPod itu kayak semacam ya Aplikasinya? Bibit, Oh, kayak bibit. ya Oh, sejenis oke. itulah. Nanti Oke, oke, oke. ya nanti transfer uang, terus pilih mau saham yang Hmm, hmm, mana, terus ya hmm. gitu. Cuman aku Tapi udah belum. berapa tahun itu pakai itu? Nah itu beberapa tahunnya itu juga fluktuatif. Jadi kayak kamu mau, Hmm, aku mau langsung ambil, mau langsung jual bisa. Atau kamu mau diemin hmm. dulu. Kalau kalau kata Raditya Dika sih diemin aja. Jadi kayak kamu beli saham terus lupain 5 tahun lihat lagi gitu. Oh, tapi kalau Bu Amel sendiri udah berapa tahun tuh main Nah, aku saham? dari 2020, 2020. Oh, keren juga ya. Udah cuan Mhm. dong, pasti Belum tentu, dong. tergantung. Karena itu ada Heeh, heeh. beberapa dampak negatif dari saham nih, Bu Tia. Hmm. Dari Bu Tia sendiri tahu nggak apa? Kalau saham sih, menurut aku Mhm, ya, kalau mhm. dari saham itu, kalau bisa, Mmm, itu nominalnya harus stable atau lebih tinggi. Jadi kalau maksudnya gimana bisa, tuh? nominal yang kita masukkan di Itu saham tadi itu, ya? heeh, kalau bisa tuh jangan sedikit gitu. Karena nanti kan, apa ya, karena syarat saham tuh setahuku tuh harus stabil dan jangan diambil-ambilin Mmm, gitu mhm, loh. mhm, Karena kalau mhm, misalnya cuan dikit diambilin, terus kapan kita mhm, bisa mhm. apa kayak nge-save Mhm, mhm, uangnya mhm, gitu. Nah, mhm. menurutku itu. Nah, kalau kerugiannya sendiri, ya itu tadi kan kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa nge-keep uang itu stable. Terus kadang kan contohnya nih, salah satu contoh yang aku tahu kan ada apa beberapa saham dari Indonesia yang aku tahu ada BRI, Mmm, ada mhm, mhm, Astra, mhm, ada mhm. Ro, Pertamina, Iya, iya, BRI iya, gitu ya. ada beberapa. Nah, tapi kalau kita salah pilih saham yang kita tuju, seperti contohnya yang saat ini Mhm, sedang mhm. marak ya, yaitu di Pertamina tuh. Nah, itu kan lagi turun, lagi Iya, jeblok. iya, Nah, itu iya. kita bisa rugi bandar Mhm, mhm, tuh, mhm. bisa berjuta-juta juga. Maka Mhm, kita harus tepat dan bijak untuk memilih mana sih yang mhm, cocok atau sekiranya stable untuk beberapa perusahaan mhm. yang kita tuju, seperti Mhm, itu. benar-benar setuju banget sih. Jadi Mhm, kayak sebelum kamu memutuskan untuk aku mau invest di bener. perusahaan ini nih, kamu Hmm, ketahui dulu itu perusahaannya bagaimana, hmm, berjalannya bagus atau tidak gitu. bener. Karena aku beberapa tahun terakhir sih juga ada ngelihat sedikit sih yang, tapi kan IPOT itu terkadang kayak aku ngelihatnya cuman setahun sekali gitu. Tapi ya turun, jadi nggak yang naik. Jadi mungkin ya aku salah milihnya gitu. Mungkin ini lagi ya, Mhm, lebih mhm, mhm. Mhm, menelusuri mhm. perusahaan yang kita tuju. Karena setauku tuh yang stable ini bukan merekomendasikan ya, hanya memberi informasi bahwa ada beberapa perusahaan yang stable di Mhm, Indonesia mhm, gitu. mhm. Contohnya ya BRI atau mungkin Astra. Nah, Mhm, dari BRI itu sendiri, kalau nggak salah per lembarnya mulai baru-baru ini sekitar 4.300 mhm, untuk mhm. yang BRI per lembar, dan yang B tadi satunya, yang Astra itu sekitar 4.800 lah per Mhm. lembarnya. Nah, itu kita kan bisa menyisihkan tuh sebagian dari pendapatan atau gaji kita untuk kalau mulai main Invest. saham itu Mhm, kita bisa menyisihkan, mhm, mhm. kayak gitu. Nah, setahu aku tuh juga saham itu dia ada namanya rapat, rapat komisi atau rapat apa gitu yang itu diselenggarakan mungkin setiap tahun atau beberapa bulan sekali gitu. Itu Mutia tahu nggak Hmm, bahwa ada rapat itu? kalau rapatnya sih mungkin yang di IDX itu, Mhm, mhm, Indonesian mhm, mhm, mhm. Stock Ada juga. Exchange. Hahaha. Nah, aku tuh kadang-kadang juga dapat kayak, jadi undangannya itu, aku nggak tahu sih di beberapa saham yang lain bagaimana, tapi yang aku tahu, yang aku dapat adalah dia tuh akan diinformasikan by email. Jadi kayak akan Hmm, diselenggarakan saham di mana, terus itu agendanya apa. usernya atau perwakilan perusahaan atau mana tuh?
tulisannya itu sih ya misalnya kayak, saham Anda di IPOT judulnya apa, itu akan menggarakan rapat terus pada Usernya berarti ya? tanggal, terus Heeh heeh heeh. gitu-gitu. Oke oke. Kalau misalnya kripto sendiri tuh jenisnya ada apa aja nih, Bu Tia? Yang paling terkenal tuh Bitcoin, tapi Oke. sebenarnya ada banyak, kayak ada Ethereum, Solana, dan lain-lain, kayak gitu. Tapi ngomongin tentang kripto nih, aku ada pengalaman pahit Boleh nih loh. di-sharing-sharing ke para thinkers. Aduh aduh, waktu itu ini, apa, masa Covid, jadi sekitar 2020, 2021-an lah. Jadi saat itu tuh, aku lagi penasaran untuk nyobain namanya tuh kripto, karena kan Iya, keren kan, iya, orang-orang iya. juga ada pada ini, dan sepengalaman yang aku tahu itu, pada masa itu tuh gencar-gencarnya kripto ya. Jadi Oh. mungkin hype-nya tuh di saat Covid saat itu. Nah, terus aku nyobalah kayak cari-cari. Apalagi orang kan banyak yang nawarin tuh, "Ayo siapa yang berminat gini bisa DM, dijamin pasti bisa, pasti cuan, pasti lulus," gitu Iya, kan. Nah, oke. akhirnya aku penasaran. Itu kan aku belum sambil job seeker juga, sama nyari-nyari kan. Aku ketemulah sama satu orang, kayak portofolionya kayak oke banget, oke punya gitu. Akhirnya aku Oke, punya coba. nih. Heeh, aku coba di saat itu, aku, apa namanya, modalin tuh 600.000. Wah, Bisa kenapa banyak di sekali? Memang karena bisa kurang dari itu nggak? Maksudnya kayak sebenarnya 100.000 doang gitu? sebenarnya bisa bisa, cuman dari syaratnya dia, karena ada minimal transaksi dan kalau bisa itu punya, apa ya, kayak patokan 600.000 tuh baru bisa gitu, kalau di dia. Mungkin kalau di orang lain bisa. Oke, akhirnya aku sempat maju mundur saat itu, cuma gimana ya, orang tuaku maaf ya kalau melihat ini, nah kayak gitu. Terus aku coba iseng-iseng kan, nyoba. Dia tuh beneran kayak, apa, mengajariku bener gitu Itu loh. sistem pembeliannya gimana? Jadi kamu transfer ke dia, terus Belum dia belum, aku bikin akun dulu yang pasti. itu pakai app berarti? Pakai aplikasi. Aplikasinya itu dari Aku dia yang lupa buat namanya. atau Enggak, aplikasi di Play Store ada kok. Adanya itu Binance sama toko kripto kalau nggak salah. Wah, itu masih berarti inget kamu aku. download, terus Bener. top up, Heeh, aku top terus up. Terus dia menjalankan bagaimanalah alurnya gini-gini gitu. Tapi oh aku berarti juga dia kayak bantuin kamu dari luar? bantuin aku Nanti dari kamu pencet luar. ini, nanti kamu pencet ini gitu? Bener, Oh kayak online ya, gitu. oke oke. Online sama semi-semi kolan lah. Ya, Jadi kayak semi-semi kok. semi-semi kolan, iya, semi-semi kolan nggak tuh? Terus? Nah, terus dia kayak ngasih tahu stepnya. Ya aku kan masih awam Iya ya, jadi iya. kayak ya udah aku ngikutin gimana lah. Nah, usut punya usut, ternyata ada tuh 600.000 ini disuruh WD sama dia ke akunnya dia. WD itu apa? WD itu withdraw, jadi kayak dicairkan dalam bentuk transferan ke akun yang lain, yang mana itu bukan akunku sendiri gitu loh. Jadi pentingnya kita mempercayai orang adalah kita harus riset. Nah, risetku tuh terbatas kan saat itu, kayak udah aku pasti cuan nih, pasti cuan. Nah, ternyata 600.000ku tuh di WD tapi dengan akun dia yang mana historinya tuh nggak terlacak. Tapi nggak ada kayak nomornya berapa gitu kan kamu tahu tuh. Kayak misalnya kita transfer ke rekening kan, oh nomor rekeningnya segini, gini namanya segini gitu. Terus Nah, bisa dilacak di bank gitu. jeleknya kripto itu sendiri adalah kalau kita nggak tahu seluk-beluknya sampai detail, itu sendiri tadi kan kripto itu merupakan mata uang ya. Jadi dia mempunyai dunianya sendiri tanda kutip. Kalau once kita udah memakai itu, ya udah kita akan berputar di dalam aplikasi itu gitu. Oke, bisa di luar, tapi Oh. dalam memprosesnya, misal kita nih dari cryptocurrency kita mau ke GoPay gitu, Iya tapi iya. dia harus withdraw dulu, Oh baru bisa digopayin. oh iya iya Dicairin, paham bener, paham. kayak gitu. Nah, salahku adalah aku ya langsung percaya aja, karena kan aku pengen tahu prosesnya gimana, apalagi dia kayak udah ngarahin, "Nanti kamu pilih yang ini loh," gitu, udah. Nah, ketika aku WD itu, seret enter, loh kok saldoku hilang gitu. Loh, ini Hilang. bentar-bentar, ini aku Terus ditipu nih. terus kamu chat lagi dong, hubungin lagi dong. Aku Ini hubungin kenapa nih kok lagi. hilang gitu? Nah, sedihnya adalah setelah hilang tuh, setelah Centang satu. setelah uangnya hilang, orangnya juga ikut hilang. Itu aku sedih banget sih, maksudnya please lah, itu kan aku tuh juga lagi cari kerja gitu Iya loh, iya terus aku iya juga kayak iya udah iya paham. hopeless, itu my very last money saat itu. Cuman ya udah, ya itulah yang harus pelajaran ya adik-adik, terutama Gen Z dan thinkers yang lain, atau Gen Alpha mungkin ya, yang sangat-sangat kepo dan keingintahuan yang tinggi, kalian tuh harus riset dulu gitu guys, apalagi pengalamanku yang sangat pahit seperti itu ya di Berarti memang dari cryptocurrency. awal tuh dia ngomong
minimal di aku tuh 600.000 Bener, gitu. bener. Dan Oh, aku berarti kayak emang udah cari target yang cukup iya, banyak dia, nggak mungkin cari 100.000, nggak mau dia. Maunya iya, 600, nggak mau dia yang mhm. kecil-kecil tuh nggak level gitu. Cari cari targetnya yang awam-awam gitu kan, Mmm. makanya itu. Tapi kenapa kamu, Sedih banget aku. nggak belajar basic-nya terus kamu, apply sendiri gitu? Jadi kayak misalnya di YouTube itu kan banyak. Nah, Otodidak gitu iya ya? bener yang di saham itu juga kan aku nonton podcast waktu itu sering-seringnya, jadi sambil kerja sambil nonton saham Mhm. apa itu apa nah, aku tuh yang paling, sering aku nonton tuh Raditya Dika. Jadi ya, "Oh kenapa aku nggak coba aja ya?" Ya udah beli Mmm. iPod, download iPod, top Mhm up, mhm. gitu. Jadi kayak manual, bener-bener otodidak. Kayak kamu kenapa waktu itu tidak nonton YouTube aja baru apply sendiri gitu? Nah itu jeleknya lah itu tadi, aku kurang riset aja. Setahuku kan ya cuman Mhm. mungkin definisi, terus Mhm. jenis-jenis, terus Mhm. caranya aku lihat, Mhm. tapi nggak secara detail, Mhm. nggak secara garis kecil gitu, cuma secara garis besar aja, "Oh ini bisa nih nanti dalam berapa Mhm. Oh bulan." berarti kamu dapat Mhm. kontak itu di Instagram kah atau di website kah atau apa? Aku nggak inget sih kontaknya di mana, mungkin kayak komunitas gitu ya, aku Oh lupa mungkin kok. kayak grup-grup gitu kali ya Bener, yang grup komunitas, jadi kita kayak harus mikir nggak 2 kali, 10 iya. kali mikirnya. Ya tetap aja ya, Sedih walaupun kan? sudah mikir 10 kali tapi kalau tidak Iya, dalam lokasi yang tepat ya juga rugi gitu. Tapi iya. kalau saham sendiri Buti ada ketertarikan nggak? Kayaknya aku mau coba deh. Sebenarnya Apalagi pengen BCA, sih, iya mhm. pengen sih, niatnya mau coba. Aku pernah sih udah download itu loh, apa namanya, Apa? apa tadi salah Bibit satunya? Ya Bibit, atau cuma reksadana? ya 2 itu. Kayak Terus gitu-gitu. aku nanya sepupuku kan, mungkin dia lagi sibuk Mhm juga, jadi mhm. udah memberikan beberapa Mhm. rekomendasi, cuman nantilah masa per bulan cuma 200.000 itu mah bukan saham, itu mah Oh, tapi nitip nggak doang tapi nggak sih? iya, tapi nggak apa-apa kan dari kecil-kecil misalnya Mmm, kamu nabung, aku per bulan gajiku misalnya berapa, aku tuh mhm, sisihkan 100.000 masukin, 100.000 masukin, mmm. naik atau turun masukin 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 gitu. Tapi karena memang, ya ruginya banyak tapi tingginya juga banyak. Kayak BCA gitu kan, kayak kok setahuku turunnya agak jarang ya. Iya, karena Mmm, stable mhm kan, tapi kita mhm. nggak bisa ngejamin juga gitu loh, Iya biasanya tuh juga bakal sih, selalu ya. harum. Kayak Pertamina gini kan kita Iya, kita tidak nggak tahu akan tidak terjadi expect ini. kan. Gitu Langsung deh. drop-drop gitu. Mhm. Mhm. Tapi aku penasaran nih satu pertanyaan ya buat Apa untuk tuh? Mutia. Mhm, Kan perekonomian Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. mhm, kapan sih baik-baik saja? Iya ya, oke. Nah, lewat saham dan kripto ini kan artinya kita bisa, transaksi dengan dunia luar juga. Oke. Mmm, berarti ibaratnya kita investasi lewat, mata uang luar, dolar dan lain-lain, kemudian kita untung, uangnya masuk ke Indonesia itu apakah bisa membawa keuntungan secara ekonomi lah. Kalau misalnya pinjol kan kita membuang uang keluar, tapi Iya. kalau investasi di luar kan kita menarik uang dari luar, apakah itu bisa? Mhm. Itu penasaran sih aku. Sebenarnya kalau dikatakan bisa itu ada kemungkinan gitu, ada Mhm possibility, mhm. cuman, karena apa ya, edukasi pada saham dan kripto itu sendiri masih minim dan Jadi orang-orang tuh orang-orang kan tertentu aja. benar, orang-orang tertentu dan pun dia mau, tapi kan sekarang marketingnya tuh kayak, "Ayo kita kaya dalam 1 bulan," gitu, Oh, tiba-tiba iya iya punya iya. mobil Orang mewah yang udah lah. kaya nggak percaya itu. Iya, Iya. kayak mereka tuh, apa ya, mindset-nya mungkin berbeda Mhm gitu loh. mhm Karena kan kalau mhm. dari kita, eee, pentingnya edukasi dari kecil tuh ya kita tahu gitu, Mhm mana mhm. yang sebenarnya boleh dipakai atau boleh digunakan, Mhm terus kayak tadi itu kita bisa mencegah gimana mhm. ke depannya. Tapi kalau dalam konteks memakmurkan perekonomian Indonesia, itu layak Mhm dicoba. mhm mhm. Cuman pemerintah mau nggak, apa, memberikan fasilitas Mhm gitu ya, mhm. atau mungkin para akademisi atau para pemilik Mhm usaha mhm. atau pemegang saham yang mau memberikan pengetahuan juga kepada kita, terus mau dibimbing sampai Mhm bener, tapi itu kan jarang kalau mereka mhm. pun sendiri juga nggak dibayar Mhm. gitu. Walaupun lewat konten YouTube ataupun sosial media yang lainnya mereka juga mendukung, tapi kan ya tahu sendiri Mhm nggak sih mhm. kalau orang-orang Indonesia kan juga mudah Digiring, ditipu, mudah digiring mhm. juga. Berarti memang, saham dan pinjol tuh bukan saham itu bukan solusi untuk pinjol ya sebenarnya. Karena pinjol tuh kan dia Mmm, mencakup, masyarakat menengah ke bawah yang gampang banget digiring dan, "Oh ya oh ya ini langsung aja gitu dapat cepet kaya," gitu. Sedangkan saham itu kan lebih ke orang yang menengah ke atas yang juga total jumlahnya juga tidak banyak gitu. kalau menurut
pemikiranku tuh biasanya ya orang saham itu apa ya, inputnya itu bukan untuk melakukan pinjol sih. Jadi memang ya udah dia saham karena memenuhi kebutuhan ekonomi atau memang sekedar curious Mhm aja atau ya udah saya pelajari ini untuk investasi jangka panjang ke mhm depan. mhm. Karena kan dia liquid kan bentuknya tuh nggak fisik atau kayak Iya emas atau iya yang iya. lain kayak Mhm gitu. Jadi kalau emang pinjol tuh kan jangka pendek ya, karena kita dapat uang terus gimana cara mhm nutupinnya, tutup mhm lubang gali mhm lubang, mhm itu mungkin bisa dibilang 2 konteks yang berbeda. mhm Tapi sama rakyat dan warga lainnya kan kita bisa tahu tujuannya untuk apa sih. mhm Kalau mhm. misalnya pinjol kan ya udah kita pengen uangnya cepet dapet, terus Iya, gimana cepet cara cair, nutupnya cepet heeh. dapet Tapi kalau gitu. saham itu ya beda, kalau misalnya kita mau yang jangka panjang dan lebih banyak, Mhm mhm. itu kan lebih lebih baik investnya tuh nggak dalam rupiah Mhm yang mhm kecil mhm gitu. Nah, mhm. contohnya nih, misalnya gaji UMR Surabaya 5 juta. Nah, Mhm. dari 5 juta ini kita bisa sisihkan kayak 10%-nya untuk Bener, saham tiap investasi. bulan heeh. Ya walaupun udah cuan nih, misal cuannya Mhm 50%, kita mhm. dapat 250.000 bulan itu, udah ditahan gitu, jangan diambil-ambilin Mhm gitu. mhm. Karena kan kalau diambilin bukan investasi gitu Mhm. namanya. Tapi setahu aku juga, investasi itu ada namanya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi yang Oke. jangka pendek itu sebenarnya sah-sah aja, tergantung, Urgensinya ya. ya tergantung mereka mau Mmm. atau enggak. Jadi kayak misalnya yang jangka pendek tadi, udah mau untung 200, misalnya untung 50% diambil ya nggak apa-apa, langsung jual ya nggak apa-apa, itu namanya jangka pendek. Tapi kalau misalnya kamu jangka panjang, diemin aja kayak Mutia tadi, kamu udah untung 50% ya biarin aja, kamu tetap aja kayak nabung, nabung 100 100 100 Mmm. 200 200, nanti kamu diamin sampai 5 tahun berapa nilainya. Menarik sih Mhm. itu, Kalau mhm. Mutia sendiri pada akhirnya merekomendasikan nggak nih para thinkers untuk mencoba Tentu, saham atau kripto itu tadi? sangat-sangat merekomendasikan, karena kan sekarang udah bukan 4.0 lagi nih, udah 5.0 lagi, Iya. di mana semuanya serba digital. Terus sekarang juga selain saham dan kripto, kita dituntut untuk melek uang juga. Nah, itu bisa tuh dimulai Dan thinkers memang nih. uang rupiah tuh juga, nilainya kan turun terus ya. Kalau Benar. misalnya di saham atau kripto kan bisa ibaratnya kayak emas yang mempertahankan nilai. Benar, apalagi bisa kayak tiba-tiba 100% Benar, tinggi iya kan itu juga Bitcoin bisa itu, sebenarnya. Tapi ya kalian mhm. jangan waktu kalian masukin uang langsung berharap di otak, "Aku akan untung terus." Jangan kayak gitu, karena tidak ada Mhm, kepastian itu gitu. bener. Nah, Bu Amel sendiri lebih prefer yang mana nih, saham apa kripto? Tetap saham sih, Tetap karena saham aku ya? belum belajar soal kriptonya, jadi aku nggak Mmm, berani langsung milih gitu nggak, jadi harus di riset-riset dulu. oke, menarik sih. Nah, itu thinkers, kita kan bisa menyimpulkan nih, mana yang terbaik buat kita. Sebenarnya kalau mengikuti, alurnya kripto tuh nggak masalah gitu. Cuman, ya itu tadi, karena nggak cuma Bitcoin aja, jadi ada banyak mata uang lain kayak Solana, Ethereum tadi, kita harus tahu juga dari mana sih kita keuntungannya. Karena orang-orang yang cepet kaya gitu tuh kadang juga marketing kripto yang terlalu berlebihan gitu. Itu mungkin kita bahas di lain Kesempatan ya. kesempatan ya, bagaimana orang bisa, wah super duper kaya dalam Iya. itu, tahu-taunya dalam berapa tahun kemudian kok dia di penjara Iya. gitu, karena penggelapan dana. Lah ini Iya, yang mana itu nih yang lain cerita bener? ya. Lain cerita, kayak Kita gitu. bahas di kesempatan yang Kita lain. bahas di kesempatan selanjutnya. Oke, Gitu aja terima di kasih para Thinkers. Tinker sudah Heeh, nonton White Space topik Sabtu mhm, ini. Topik mhm, minggu depan lagi akan ada yang baru lagi dengan mhm. pembicara yang baru Pasti lebih lagi. keren-keren, Ya, kalau iya. misalnya kalian kepo nih, misalnya Sabtu nanti minggu depan topiknya apa ya? Kalian bisa langsung lihat aja YouTube-nya Bulia Sidik. Nanti akan ada Hamin satunya itu ada thumbnailnya. Misalnya kalian mau oh iya aku mau scheduling nih, aku mau nonton White Space Sabtu depan. Oh ya bisa gitu. Oke, Oke. gas, Terima Thinkers. kasih ya. Thank you, see you.